Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami, nama saya Medinda Dan saya Marisa. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang cara mengisi bukti transaksi. dan mendokumentasikan bukti transaksi. Langkah pertama, kalian harus mempersiapkan peralatan seperti perkurator, 4 lembar guide, mapsnya hektar, dan gunting, pulpen, serta lembar bukti transaksi. Langkah selanjutnya, kita isi formulir bukti-bukti transaksi. Yang pertama, formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil, kita isi dana untuk bagian, diisi dengan nama unit kerja di mana pemegang dana kas kecil menjadi bagian dari unit tersebut, seperti bagian kepegawaian. Periode kas kecil, diisi dengan periode waktu penggunaan kas kecil, yaitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan bulan berapa. Misalnya, dari tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Dana tetap kas kecil diisi dengan jumlah pengisian dana tetap kas kecil. Saldo diisi dengan jumlah saldo setelah melakukan pembayaran. Kolom keterangan diisi dengan uraian penggunaan atau pengeluaran dana. Kolom jumlah diisi dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan sesuai dengan penggunaannya. Total diisi dengan jumlah keseluruhan yang akan diajukan untuk pengisian dana kas kecil. Disetujui oleh diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan dari pemegang dana kas kecil dan tanggal persetujuannya. Dibuat oleh diisi dengan nama dan tanda tangan dari administrasi kantor atau sekretaris selaku pemegang kas kecil berikut dengan tanggal kapan format pengajuan dana tersebut dibuat. Selanjutnya, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Untuk mengisinya, pada bagian nomor diisi dengan nomor urut penerimaan kas. Pada bagian diterima dari diisi dengan nama bendahara perusahaan yang menyerahkan uang. Misalnya, Sabrina Putri dalam kurung bendahara. Di bagian uang sejumlah diisi dengan besarnya uang yang diterima pemegang kas kecil dan ditulis dengan huruf. Untuk keperluan diisi dengan uraian transaksi yang terjadi, misalnya pengisian kembali kas kecil atau pembentukan dana kas kecil. Pada kolom kotak, kalian isi dengan uang sejumlah dengan menggunakan angka. Selanjutnya, tulis juga nama kota dan tanggal terjadinya transaksi. Diterima oleh diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. Dibayar oleh diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang, dalam hal ini biasanya bendahara atau kasir perusahaan. Disetujui oleh diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan dari pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, bukti kas keluar. Cara pengisian bukti kas keluar hampir sama dengan bukti kas masuk. Yang perlu diperhatikan adalah siapa yang menyerahkan uang, menerima uang, jumlah uang, dan untuk keperluan apa uang tersebut dikeluarkan, serta nomor buktinya yaitu KK strip 01 garis miring bulan dengan angka Romawi garis miring tahun. Setelah kita mengisi bukti-bukti transaksi, langkah selanjutnya Kita mendokumentasikan bukti-bukti transaksi. Kalian sudah sampai mana nih kerjaannya? Ini Bu, selanjutnya kita mau mengarsip Bu. Oke, mengarsip. Boleh deh, lanjutkan ya mengarsipnya. Iya, Bu. Langkah selanjutnya, Langkah selanjutnya kita akan membolangi guide.
selanjutnya apa lagi? Sudah semua seperti ini jadinya. Nih. Jadi ada 4. Sudah kayak gini. Apa aja nih Marisa yang ada di situ? Yang pertama ada laporan kas kecil, kedua format pengajuan dan BKM, ketiga ada BKK, dan yang keempat bukti transaksi pendukung lainnya. Oke, jadi ada 4 guide ya. Oke, setelah 4 guide itu nanti kita langsung mengarsipkan nih. Berarti langkah pertama yaitu harus mengarsipkan guide-nya. Guide terlebih dahulu, yang paling belakang. Yang paling belakang yaitu bukti transaksi lainnya. Oke. Apabila ada bukti-bukti transaksi yang lainnya, kalian bisa arsipkan di belakang. Selanjutnya adalah kalian bisa mengarsip dokumen bukti-bukti transaksi kas keluar. Ya, jadi yang pertama kita harus mengurutkan berdasarkan urutan tanggal. Silakan yang pertama itu dari tanggal paling muda. Ya, kalian arsipkan berdasarkan sesuai tanggal. Jadi tanggal yang paling muda itu paling bawah, dan yang tanggal yang baru-baru kita keluarkan itu di atas. Oke, selanjutnya kalian masukkan guide BKK ya. Ya, BKK. Masukkan guide BKK-nya. Kemudian baru kalian masukkan arsip dari bukti kas masuk. Ingat ya, berdasarkan sesuai tanggal. Jadi, Ibu boleh pinjam dulu sebentar. Sebelumnya, kalian mengarsipkan itu karena kalian nanti membuat formulir pengajuan dana, maka kalian harus sertakan formulir pengajuan dananya di bagian belakang. Jadi di depan ada bukti kas masuk, di belakangnya adalah formulir pengajuan dana sesuai dengan tanggalnya. Jadi ada 2 lembar. Balik ini jadi 1. Oke, sudah sampai di situ kita arsipkan. Selanjutnya kita masukkan guide untuk bukti kas masuk ya, atau formulir pengajuan dan BKM. Kita buat buktinya. Oke, good. Langkah selanjutnya, ketika kalian sudah memprint laporan kas kecil, maka kalian juga harus membolongi laporan kas kecil ini dengan menggunakan perforator. Kemudian kalian masukkan di bagian arsip setelah guide, formulir pengajuan, dan juga BKM. Dan kemudian yang terakhir adalah Guide laporan kas kecil. oke, buat. Nah, kemudian setelah itu selesailah laporan kas kalian. Jangan lupa kalian kunci dengan menggunakan kuncian di map null hackernya. Oke. Jadilah laporan kita hari ini. Demikian cara mengisi bukti-bukti transaksi dan mendokumentasikan bukti-bukti transaksi. Jangan lupa kalian harus tetap coba terus di rumah dan belajar. Dan Jangan lupa like And subscribe. ya.